Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Khonifiddin, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian, di mana pada pagi hari ini, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka kita akan mengkaji hal yang terkait dengan masalah Ramadan. Berharap bahwasanya kita mendapatkan semangat yang baru di dalam memaksimalkan setiap ibadah kita di bulan Ramadan. Kita selalu berdoa agar Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semuanya kesehatan dan keselamatan. Dan jika ada saudara kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan kita, duniawi maupun ukhrawi, dan semoga kita diberikan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, harta kita dan umur kita, dan semoga Allah Ta'ala selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umumnya. Dan semoga kita diberikan keistiqomahan di atas tauhid, di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, istiqomah di dalam ibadah dan ketaatan, dan di dalam menuntut ilmu syar'i, sehingga kelak kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita disampaikan pada bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Ramadan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat beruntung bagi mereka yang menerima karunia tersebut dan mendapatkan faedah sebanyak-banyaknya. Tapi sangat rugi bagi seseorang yang menolak karunia Allah Ta'ala tersebut. Bahkan berapa kali Ramadan datang dalam hidupnya, sedikit pun dia tidak dapat mengambil faedah dari Ramadan tersebut. Rasulullah SAW, beliau sangat memperhatikan bulan Ramadan. Padahal beliau adalah orang yang sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang, sudah dijamin masuk surga. Amal ibadah beliau tidaklah kurang di luar bulan Ramadan.
maknanya kalau dari sisi logika sudah cukup menempatkan beliau di tempat yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Tapi walaupun begitu, beliau masih mementingkan bulan Ramadan. Buktinya apa? Beliau ketika di bulan Ramadan lebih bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, apalagi ketika memasuki 10 hari terakhir. Kalau Rasulullah SAW saja seperti itu, apalagi kita yang belum punya kapling di surga, yang belum jelas apakah kita sudah dijamin surga atau belum, apakah kita sudah diterima amal ibadah kita atau belum, apakah kita sudah diampuni dosa-dosa kita atau belum. Berarti kita seharusnya lebih mementingkan bulan Ramadan, lebih membutuhkan bulan Ramadan. Demikian juga para pendahulu kita yang soleh, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka juga sangat mementingkan, memperhatikan bulan Ramadan. Sehingga sebelum datang bulan Ramadan pun mereka sudah melakukan persiapan-persiapan. Hatta dari sejak bulan Sya'ban mereka sudah memperbanyak ibadah, terutama membaca Al-Quran. Makanya mereka mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Berarti mereka sudah menyibukkan diri dengan banyak baca Quran bukan ketika memasuki Ramadan, tapi sejak bulan Sya'ban. Diriwayatkan bahwa seorang salafus soleh, Amr bin Qais al-Mulai rahimahullah, kalau sudah memasuki bulan Sya'ban, beliau menutup pintu tokonya, artinya enggak jualan lagi, karena menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Kalau hal itu di zaman sekarang sangat sulit dilakukan. Bulan Sya'ban mendekati Ramadan, justru rame-ramenya orang belanja. Apalagi bulan Ramadan, apalagi akhir Ramadan. Sayang banget kalau ditutup tokonya, rugi. Tapi konsep untung rugi menurut salafus soleh dulu gak sama seperti kita. Kalau kita omset kita naik di bulan Ramadan, akhir Ramadan, itu baru disebut untung. Kalau penjualan itu tetap atau bahkan mungkin menurun, atau bahkan ketika kita menutup toko di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan menjelang Lebaran, wah, berarti kita rugi, ya kan? Itu konsepnya beda. Jadi salafus soleh dulu mereka juga sangat memperhatikan bulan Ramadan, sehingga kita juga seperti itu. Kaum muslimin dimanapun pasti selalu menantikan bulan Ramadan.
berbahagia ketika datang Ramadan. Melakukan persiapan untuk menyongsong Ramadan. Ada yang persiapannya membeli bahan kebutuhan pokok, banyak-banyak gulanya, kopi, teh, sirup, tepung. Itu tidak mengapa, gak ada masalah sih. Mungkin supaya nanti di bulan Ramadan dia lebih fokus dalam ibadah. Tapi sejatinya persiapan Ramadan itu bukan hanya itu, bukan hanya urusan perut. Ada juga yang persiapan Ramadannya yaitu mempersiapkan pakaian untuk lebaran. Jadi lebih besar persiapan menyongsong lebarannya ketimbang Ramadan. Ya itu juga nggak ada masalah. Mungkin supaya Ramadan itu maksimal dalam ibadah. Jadi nggak mikirin pakaian untuk lebaran lagi. Ada juga yang persiapannya mungkin membuat kue-kue untuk lebaran nanti supaya maksimal. Itu juga nggak ada masalah sih sebenarnya. Supaya apa? Di bulan Ramadan dia bisa fokus, ya, bisa khusyuk di dalam ibadah. Tetapi Ramadan bukan hanya masalah penampilan, bukan hanya masalah perut. Bukan hanya Ramadan itu adalah sebagai jembatan menuju lebaran saja. Jadi tujuan utamanya bagaimana lebaran, bukan. Tapi Ramadan itu bisa kita anggap sebagai titik tolak untuk menjalani kehidupan yang setelah itu, terutama setelah kematian. Jadi bukan hanya sampai lebaran. Kalau sudah nyampe lebaran berarti nyampe terminal, berarti udah selesai, sudah finish, bukan. Itu anggapan yang keliru. Lantas bagaimana seseorang itu mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan supaya dia tidak menjadi orang yang rugi, supaya dia tidak merugi ketika Ramadan datang dan berlalu. Karena banyak di antara kita ini yang karena kesibukan pekerjaan misalnya itu tidak menyadari kalau sebentar lagi Ramadan. Karena dia tidak terlalu memikirkan Ramadan. Sehingga ketika dia melihat kok di mana-mana sudah jualan timun suri, kok di TV sudah keluar iklan sirup sama sarung, baru dia nyadar, emang kapan Ramadan? Bentar lagi Pak, nggak lama lagi. Oh begitu ya. Aduh, saking sibuknya kerja, ya kan? Banyak di antara kita yang seperti itu, sehingga melakukan persiapan untuk Ramadan sedini mungkin itu sangat penting. Kita kalau mau melakukan perjalanan yang jauh, taruhlah perjalanan pulang kampung, lebaran, kita di sana pengen maksimal, pasti persiapannya juga jauh-jauh sebelumnya. Yang nggak punya kendaraan
dia akan hunting tiket, ya enggak, jauh-jauh hari pesen takut kehabisan tiket pesawat, tiket bis, tiket kereta. Yang punya kendaraan pasti dia pikir bagaimana supaya kendaraannya dalam kondisi baik, maka dia akan servis dulu jauh-jauh hari. Makanya kalau mau nyervis mobil sekarang, jangan pas Ramadan. Di samping apa? Ngantri juga fokus kita di bulan Ramadan berkurang, ya kan? Yang belum punya kendaraan langsung punya duit, sibuk nyari mau beli kendaraan. Belum lagi persiapan pakaiannya, bekalnya di kampung gimana, jauh-jauh hari. Karena dia tidak ingin terlewat sedikit pun ketika dia di kampung. Demikian juga kalau kita menganggap Ramadan itu hal yang penting bagi kita, pasti kita akan melakukan persiapan jauh-jauh hari sebelumnya, ya kan? Karena keberuntungan, keberhasilan kita di bulan Ramadan juga ditentukan sejauh mana persiapan kita. Kalau persiapannya nggak jauh-jauh sebelumnya, kita pulang kampung misalnya, nanti nggak maksimal, ternyata kurang ini, belum punya ini, ternyata begini mobilnya, kendaraannya, ya kan? Begitu juga Ramadan, harus melakukan persiapan sebelumnya jauh-jauh hari. Apalagi yang kita tahu bahwa Ramadan itu datang kepada kita hanya 1 tahun sekali, bukan setiap hari. Apalagi Ramadan itu ketika datang kepada kita, tidak lama dia akan berlalu. Zaman sekarang waktu itu berlalu begitu cepat. Apalagi Ramadan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi menentukan bagaimana kondisi kita nanti di akhirat. Di dalam sebuah hadis dijelaskan ada 2 orang yang bersahabat. Yang satunya meninggal duluan. Meninggalnya itu terbunuh di jalan Allah Ta'ala, syahid dalam perang. Yang satunya meninggal 1 tahun kemudian, tapi meninggalnya biasa, bukan mati syahid. Kemudian dari seorang sahabat Nabi SAW itu bermimpi. Dia melihat yang meninggal setahun belakangan, meninggalnya biasa, justru masuk surga duluan. Sahabat pun heran, nah, kita juga harus heran, kok bisa? Secara logika yang masuk surga harusnya yang meninggal duluan, bukan yang belakangan. Apalagi dia matinya mati syahid dalam peperangan. Keutamaannya besar kan mati syahid. Orang yang mati syahid itu dia dibebaskan dari fitnah kubur, dari azab. Jadi keutamaannya besar. Maka dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kok bisa seperti itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukankah yang masuk surga duluan tadi dia bisa hidup 1 tahun lebih lama dari yang satunya lagi? Oh betul ya Rasulullah. Bukankah berarti dia bisa sholat sekian ribu kali? Betul ya Rasulullah.
Bukankah dia masih bisa ketemu 1 kali Ramadan? Betul ya Rasulullah. Ya udah, itulah sebabnya kenapa dia masuk surga duluan sebelum saudaranya yang meninggal duluan yang mati syahid. Oh, ini menunjukkan apa? Pentingnya ketemu Ramadan dalam hidup kita. Ya kan? Menunjukkan Ramadan itu sangat penting, sangat berarti. Ya. Yang ketemu 1 kali Ramadan lebih dari saudaranya bisa masuk surga duluan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan inilah kesempatan untuk beribadah terbuka lebar. Karena kalau bukan di bulan Ramadan, di bulan kapan lagi kita bisa meraih pahala? Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kondisi menjadi kondusif. Semangat ibadah, meninggalkan maksiat. Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Ini kan memberikan kita apa? Semangat, dorongan. Di sana sini orang beribadah, di sana sini kita tidak melihat banyak maksiat dilakukan. Di semangat. Kalau di bulan Ramadan seperti itu tidak bisa kita manfaatkan, maka belum tentu di bulan yang lain. Sering kita sampaikan pepatah Arab yang mengatakan, idza amsar raudu mujdiban fi rabi'ihi fa fi ayyi hinin yastaniru wa yukhsibu. Apabila di musim semi taman itu tetap gersang, kering, tandus. Jadi tidak muncul bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan yang hijau yang indah, tapi tetap kering gersang. Padahal di musim semi waktunya bunga-bunga mekar. Fa fi ayyi hinin yastaniru wa yukhsibu, maka di musim kapan lagi akan menjadi bersinar dan subur. Demikian juga kita. Orang beriman kalau di musim Ramadan tidak menjadi lebih baik, tidak bertambah ibadahnya, amal solehnya, tidak berkurang dosanya, kemaksiatannya, tidak menjadi lebih bertakwa. Di bulan kapan lagi dia akan menjadi lebih baik? Di waktu orang banyak ibadah aja masih nggak mau ibadah. Bagaimana pula kalau di waktu tidak banyak orang ibadah? Ya kan? Puasa contohnya. Puasa sunnah itu lebih berat di satu sisi. Kenapa? Karena di kanan kiri banyak yang nggak puasa. Ya kan? Di bulan Ramadan lebih mudah lah, semua orang puasa. Jadi mindset kita sudah terbentuk bahwa itu puasa, waktu itu puasa. Lebih mudah. Sehingga kalau di bulan Ramadan aja yang lebih mudah masih tetap nggak puasa, belum tentu di bulan yang lain orang mau puasa. Sehingga dengan kondisi yang seperti itu sangat disayangkan apabila bulan Ramadan dilewatkan begitu saja. Karena kita tidak tahu kita bisa memperbanyak bekal akhirat di bulan kapan lagi kalau bukan di bulan Ramadan. Oleh karena itulah para salafus soleh dulu mereka melakukan persiapan yang maksimal untuk menyongsong bulan Ramadan. Mereka berlomba-lomba untuk
memaksimalkan Ramadan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk itulah orang berlomba-lomba. Jadi untuk karunia akhirat hendaknya orang berlomba-lomba. Jadi bukan di bulan Ramadan berlomba-lomba siapa yang makanannya lebih nikmat, lebih lezat, ya kan? Bukan berlomba-lomba siapa yang pakaiannya lebih mahal. Bukan berlomba-lomba siapa yang rumahnya lebih baru, yang mobilnya lebih grass, bukan. Tapi berlomba-lomba untuk meraih keberkahan akhirat di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu berkah. Berkah itu kebaikannya banyak. Bisa kebaikan duniawi maupun ukhrawi. Tapi banyak orang mengartikan keberkahan Ramadan itu hanya dari sisi duniawi, ya kan? Yang di bulan Ramadan pengeluarannya sedikit karena banyak dapat buka puasa sahur gratisan, berarti berkah. Bukan itu. Ya nggak apa-apa sih, cuman bukan itu. Bulan Ramadan yang pakaian untuk lebarannya paling banyak, berkah. Bukan itu. Ramadan yang dagangannya laris, untungnya berlipat-lipat, itu yang paling berkah. Bukan. Ramadan yang THR-nya paling besar, itu yang paling berkah. Yang pas lebaran itu duitnya banyak, itu berkah. Bukan. Tapi berkah itu sejauh mana kita memanfaatkan setiap momen, setiap detik, setiap menit yang ada di bulan Ramadan untuk menambah bekal akhirat kita. Itu yang terpenting. Makanya ya nggak ada masalah. Cuman kadang kita heran, orang itu pasti berpikir bagaimana Ramadan itu pengeluaran sedikit supaya lebaran duitnya banyak. Ya kan? Banyak orang berpikir seperti itu. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kebalikannya. Ramadan justru uangnya dihabis-habiskan untuk beramal. Justru sebaliknya, ya kan? Ya, saya bilang tadi gak salah. Cuman kadang-kadang di bulan Ramadan yang seharusnya dia meraih pahala sebanyak-banyaknya, sedikit pun dia tidak mau beramal dengan hartanya. Padahal di antara kesungguhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beramal di bulan Ramadan, beliau banyak bersedekah di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan di luar Ramadan. Dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Di Ramadan paling dermawan dibandingkan dengan bulan lain. Wah, artinya lebih dermawan lagi, bukan pelit, naudzubillah. Di bulan lain beliau paling dermawan, di bulan Ramadan lebih lagi. Berarti banyak sedekah. Karena di bulan Ramadan itu banyak kesempatan sedekah. Baik bersedekah dengan buka puasa yang pahalanya besar, bersedekah
kepada fakir miskin agar dapat berlebaran dengan bahagia. Bahkan juga zakat fitri, juga sedekah wajib. Bisa juga bersedekah untuk pembangunan masjid misalnya, yang pahalanya jariyah, ngalir terus. Intinya dari hadis yang mulia tadi menunjukkan bahwa Ramadan waktu yang tepat orang untuk banyak beramal dengan hartanya. Walaupun bukan bermakna ketika orang mau mengeluarkan zakat nunggu Ramadan, enggak juga. Misalnya orang kewajiban zakatnya di bulan Rajab, ya segera dikeluarkan di bulan Rajab, jangan nunggu entar Ramadan. Tapi kalau orang kewajiban zakatnya misalnya Dzulhijjah nanti, dimajuin deh Ramadan aja, lebih bagus. Boleh menyegerakan kewajiban zakatnya misalnya, boleh. Jadi itu termasuk bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan Ramadan dan lebih bersungguh dalam beribadah di bulan Ramadan. Karena ibadah itu bukan hanya terkait masalah pribadi, sholat, puasa, baca Quran, tapi juga yang terkait dengan orang lain. Makanya dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Jadi kalau manfaatnya itu untuk diri sendiri, itu biasa. Tapi kalau manfaatnya juga untuk orang lain, maka itu sebaik-baik manusia. Walaupun hanya memberi manfaat itu nganterin saudaranya untuk urusan dalam hadis. Wali an amsya ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'taqifa fil masjidi syahron, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berjalan dengan saudara saya yang muslim untuk satu hajat keperluan, itu lebih aku cintai daripada iktikaf di masjid sebulan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau bilang itu ketika di Madinah, maksudnya iktikaf di Masjid Nabawi, bukan sembarang masjid. Jadi mengantarkan saudara untuk satu keperluan sampai selesai lebih dicintai. Maknanya lebih dicintai itu apa? Pahalanya lebih besar dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Bukan hanya sholat sekali, iktikaf. Menunjukkan apa? Memberi manfaat kepada saudaranya walaupun hanya dengan nganterin untuk keperluan, itu pahalanya besar. Itu yang kadang orang tidak sadar. Jadi ibadah itu kalau manfaatnya menular kepada orang, itu terkadang pahalanya lebih besar ketimbang yang terkait dengan sendiri. Bukan berarti orang kemudian banyak sedekah tapi nggak sholat, terus nggak puasa. Kalau urusan sedekah saya aja nggak apa-apa, berapapun. Tapi kalau sholat kayaknya berat deh, puasa berat deh. Ya salah, itu dosa, nggak dapat pahala malah dosa. Karena sholat yang paling setelah tauhid, ya enggak. Puasa termasuk rukun Islam. Lantas bagaimana seharusnya kita mempersiapkan bulan Ramadan? Persiapan yang pertama tentu banyak-banyak berdoa agar kita disampaikan pada bulan Ramadan. Karena kalau bukan karena Allah Ta'ala, kita nggak akan bisa sampai bulan Ramadan.
Kita lihat bagaimana sebagian saudara kita ada yang dipanggil duluan oleh Allah Ta'ala, belum sempat ketemu Ramadan tahun ini. Bahkan sering kita dengar cerita malam Ramadan meninggal. Iya kan? Jadi banyak doa kepada Allah supaya disampaikan pada bulan Ramadan. Jangankan kita, salafus soleh dulu katanya para sahabat radhiyallahu anhum berdoa supaya disampaikan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Wah, bayangin. Jadi 6 bulan sebelum datang Ramadan udah doa terus. Kalau kita kan kalau udah kelihatan iklan sarung baru berdoa. Iklan sirup baru berdoa, baru ingat bentar lagi Ramadan. 6 bulan sebelumnya doa, masih jauh mas, baru aja lebaran kemarin. Enggak, salafus soleh dulu 6 bulan sebelum Ramadan datang udah berdoa terus supaya disampaikan bulan Ramadan. Setelah Ramadan berlalu, 6 bulan terus menerus berdoa supaya amal ibadah mereka di bulan Ramadan diterima. Tuh, berarti menunjukkan apa? Mereka nggak pernah lalai dengan Ramadan sepanjang tahun, sepanjang waktu. Ingat terus dengan Ramadan. Ya, 6 bulan sebelum Ramadan datang doa supaya disampaikan Ramadan. Itu sahabat loh. Salafus soleh, bukan orang yang di luar Ramadan malas ibadah kayak kita misalnya kan. Rajin mereka ibadah. Bagaimana mereka berdakwah, berjihad, beribadah, qiyamul lail, tahajud, ya enggak? Itu masih tetap berdoa supaya disampaikan Ramadan. Bahkan Ramadan berlalu, 6 bulan terus menerus berdoa supaya amal ibadah mereka di bulan Ramadan diterima. Itu berarti mereka sangat memerlukan Ramadan, apalagi kita. Dan di antara doa salafus soleh dulu apa? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Itu doa salafus soleh, yaitu dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Wasallim liya Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan jadikanlah Ramadan sebagai amal yang dikabulkan dariku. Itu doa salafus soleh dulu. Dan ketika mereka sudah disampaikan pada bulan Ramadan, mereka pun juga berdoa. Arti doa ini sebenarnya disunahkan ketika kita melihat hilal setiap bulan, tidak hanya Ramadan. Itu doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Allahumma, ya Allah, ahillahu alaina bil amni wal iman, jadikanlah dia hilal bagiku dengan keamanan dan keimanan. Wassalamati wal islam, dengan keselamatan dan Islam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu wahai hilal adalah Allah Ta'ala. Itu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat hilal dari setiap bulan. Jadi tidak hanya bulan Ramadan sebenarnya, tapi setiap bulan. Jadi disampaikan di bulan Ramadan pun juga berdoa seperti itu, supaya tidak terlewat begitu saja bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya,
Ketika kita disampaikan dengan bulan Ramadan, kita mengucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena yang namanya bersyukur itu lebih pantas ditujukan kepada kenikmatan akhirat. Termasuk disampaikan pada bulan Ramadan, itu kenikmatan akhirat, ya enggak? Maka kita bersyukur, mengucap alhamdulillah, dan bisa juga sujud syukur, bisa. Kebanyakan kita ini sujud syukur kalau dapat kenikmatan duniawi, ya kan? Ketika dapat harta, dapat keturunan, ya enggak ada masalah. Cool, sujud syukur, ya oke lah. Tapi kadang-kadang sujud syukurnya nggak ngepas. Kok nggak ngepas? Misalnya diangkat jadi RT, sujud syukur. Diangkat jadi lurah, sujud syukur. Jadi anggota DPR, sujud syukur. Itu bukan tempat untuk sujud syukur, itu bukan kenikmatan karunia, itu ujian. Salafus soleh dulu gak ada naik jabatan sujud syukur. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Karena kita nih bayangannya kalau naik jabatan, wah duitnya nambah nih. Jadi lihatnya dari situnya, bukan dilihat dari itu ujian. Kalau dulu orang Imam Abu Hanifah rahimahullah lebih milih di penjara daripada apa? Daripada jadi hakim agung, gak mau beliau. Kalau sekarang kan semuanya rebutan jadi hakim agung. Beliau nolak jadi hakim agung, akhirnya di penjara. Dikasih jabatan gak mau, coba Imam. Kenapa? Karena salafus saleh dulu menganggap jabatan itu musibah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya. Jadi nggak ngepas juga orang naik jabatan sujud syukur. Nah, ini ibu-ibu di rumah juga harus ini. Alhamdulillah ayahnya naik jabatan. Lah, salah, Bu. Ujian. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya kan? Kenapa kok alhamdulillah, Bu? Ya iyalah, nanti kan SK-nya bisa disekolahin. Ya, masih sekolah lagi. Jadi bukan kenikmatan. Intinya ketemu Ramadan itu baru karunia akhirat, kita bisa sujud syukur, alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena itu karunia Allah yang sebenarnya, karunia akhirat. Dulu Nabi SAW sujud syukur kenapa? Ketika dapat berita satu kaum masuk Islam. Oh, itu sujud syukurnya karena kenikmatan akhirat. Bukan berarti kenikmatan duniawi nggak boleh sujud syukur ya. Cuman contohnya dulu seperti itu. Jadi nggak ada riwayat Nabi SAW dapat duit banyak sujud syukur, nggak ada riwayatnya. Ya. Ketika berita ada orang masuk Islam, satu kabilah, sujud syukur beliau. Nah, ini kenikmatan akhirat. Ketika turun ini doa setelah azan, Babu asuma qoma mahmudanil ladzi wa'atta, sujud syukur beliau. Kenapa? Kedudukan yang terpuji yang dijanjikan di sisi Allah, itu kenikmatan akhirat. Sujud syukur. Jadi nggak ada riwayatnya dapat duit banyak sujud syukur. Ya nggak apa-apa, namanya kenikmatan kan. Oleh karena itulah di dalam surah Yunus ayat 58 Nabi SAW mengatakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah Ta'ala dan dengan rahmatnya, maka dengan itulah hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik dari harta yang mereka kumpulkan.
Loh, bergembira dengan karunia Allah, rahmat Allah lebih baik daripada harta yang dikumpulkan. Ya, seolah-olah harta itu bukan karunia dan rahmat Allah. Berarti yang dimaksudkan karunia dan rahmat Allah di sini apa? Karunia akhirat gitu. Itu yang patut kita gembira. Yaitu ketika mendapatkan karunia apa? Akhirat. Seneng ketemu Ramadan. Ya kan? Nabi SAW seneng gak ketemu Ramadan? Seneng banget. Makanya beliau nyampein berita gembira kepada sahabat. Ja'akum syahrul Ramadan. Wah, jadi beliau sampaikan berita gembira itu kepada sahabat. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, di mana Allah mewajibkan kepada kalian puasa. Di bulan Ramadan dibuka lebar-lebar pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka, dan jin-jin dan setan yang membandel dibelenggu. Makanya kita hendaknya selalu menyampaikan berita gembira ini kepada kaum muslimin. Ntar lagi Ramadan, itu sunnah berarti. Jadi posting pemberitahuan kepada kaum muslimin, bentar lagi Ramadan, ingat, itu sunnah Nabi SAW. Kenapa? Menyampaikan berita gembira kepada kaum muslimin. Seneng lah, bukan hanya orang Islam yang seneng Ramadan, orang non muslim juga seneng, yang jualan seneng itu kan, laris, panen, ya enggak? Bahkan orang-orang non muslim seneng Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan sore-sore banyak yang jual makanan macam-macam, ya. Kalau di luar Ramadan jarang ketemu kan, seneng. Kadang-kadang mereka seneng. Kenapa seneng? Dapat buka puasa gratis juga non muslim gitu ya. Orang Islam ketemu Ramadan malah nggak seneng, aneh. Waduh, Ramadan lagi nih, puasa lagi. Waduh, Ramadan lagi nih, kerjaan mana belum kelar, tugas dari atasan belum selesai, gimana nih? Ya harusnya senang. Ya, kenapa? Karena kita dikasih karunia yang sebenarnya, yaitu karunia akhirat. Walaupun nanti ada karunia duniawi, keberkahan duniawi, ya kan? Tapi yang pokok kita gembira, senang dengan karunia akhirat bulan Ramadan. Berarti apa? Kita bisa panen pahala sebanyak-banyaknya. Dari puasanya, dari sholatnya, dari baca Qur'annya, semuanya. Sodakohnya. Kemudian persiapan berikutnya apa? Menguatkan azam, tekad yang kuat, bahwa Ramadan tahun ini harus menjadi yang terbaik dalam hidup. Karena sebelumnya kita sudah evaluasi. Oh, Ramadan tahun lalu saya belum maksimal puasanya. Kenapa? Karena saya banyak safar sehingga banyak berbuka, gak kuat. Berarti tahun ini harus maksimal. Kenapa gak maksimal? Kemarin saya pernah sakit, ada bolongnya puasa. Tahun ini harus lebih baik, jaga kesehatan supaya biasa puasa maksimal. Tahun yang lalu Ramadan saya nggak bisa khatam sekalipun. Tahun ini harus khatam, meningkat. Oh, THR aja pengennya naik tiap tahun, khatam Quran nggak pernah nambah. Kadang-kadang mohon maaf, kita ini semangat di awal, ya enggak? Wah, semangat baca Quran nih awal Ramadan, dapat sepekan udah males. Kadang-kadang apa? Kan gak wajib, gak khatam juga gak apa-apa. Lah emang khatam gak wajib, tapi siapa bilang THR naik wajib? Kan gak ada yang wajibin juga. Kalau itu dianggap wajib, kalau khatam Quran gak mau, dianggap gak wajib, itu kan gak benar. Jadi
yang dikejar hanya dunianya saja, harusnya akhirat, harus punya target, azam kuat. Bagaimana supaya bisa khatam Qur'annya ini? Nah, bikinlah jadwal, agenda. Berarti kalau 1 kali khatam minimal 1 hari 1 juz. Bahkan untuk mengantisipasi nanti mau pulang kampung, karena udah pulang kampung, nyampe di kampung halaman udah males, udah ketemu teman-teman, ketemu saudara-saudara, ngobrol, lah masih ada 2 juz belum kelar, tiba-tiba udah malam lebaran. Malam lebaran itu sudah bukan Ramadan lagi, nggak dikatakan khatam. Berarti nggak boleh baca Quran Pak Ustadz malam lebaran. Boleh, siapa bilang nggak boleh, cuman udah tidak dianggap Ramadan. Jadi batasan Ramadan itu sebelum buka puasa akhir Ramadan. Ya, kalau dikatakan khatam ya selesai di situ. Jadi untuk mengantisipasi pulang kampung, mudik, ya kan, yang kadang kita lalai, maka 1 hari jangan 1 juz, lebih, ya kan, lebih. Apalagi kalau Ramadannya cuma 29 hari, ngutang dong 1 juznya nanti. Jangan, jadi lebih banyak lagi. Jangan kemudian lagi capek, malas, nggak usah bacalah. Itu salah. Karena kalau sudah begitu numpuk utangnya nanti. Dirapel besok 2 juz. Besok 2 juz. Capek, utang lagi jadi 3 juz, 4 juz. Akhirnya lama-lama apa? Nggak usah, nggak apa-apa, orang nggak wajib. Ujung-ujungnya begitu lagi. Padahal kalau kita paksakan juga nggak bikin mati, insya Allah. Baca Quran kok mati. Ya malah kita semangat, tadinya capek jadi semangat. Buktinya Nabi SAW ketika Fatimah radhiyallahu anha minta pembantu supaya meringankan kerjaannya sehari-hari, gak dikasih pembantu tapi dikasih modal zikir supaya meringankan pekerjaan. Ya, zikir, Quran itu zikir, bukan memberatkan kita tapi meringankan beban kita. Paksa, harus selesai pokoknya. Ya, kalau udah kelar tenang, ya enggak. Udah targetnya terpenuhi, tenang. Jadi jangan gak kuat nih, capek hari ini, besok aja. Utangnya tambah banyak. Emang mau kita hari terakhir Ramadan ngejar target 10 juz? Belum tentu mampu kan? Kalau udah pernah khatam sekali harus naik, tekadnya harus kuat. Harus 2 kali. Jadi jangan setiap Ramadan gak pernah khatam ya. Jadi semangatnya sepekan pertama aja. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam riwayat beliau pernah khatam 1 kali Ramadan berapa? 60 kali. Bukan 60 juz ya. Kalau 60 juz berarti 2 kali khatam. Enggak, 1 kali Ramadan 60 kali. Enggak mungkin Pak Ustadz. Ya kita enggak mungkin, orang kita zaman sekarang yang dipikir khatamnya main game. Kalau bagi Imam Syafi'i rahimahullah ya mungkin. Berarti kalau khatam 1 Ramadan 60 kali, 1 hari 2 kali khatam, mungkin. Imam Syafi'i rahimahullah itu beliau sudah hafal Quran dari sejak kecil. Dan hafal Qurannya benar-benar hafal, bukan di sela-sela waktu beliau main game, gak ada. Kalau udah main game lupa hafalannya. Berarti kalau baca Al-Fatihah lancar, Baqarah sama. Kalau kita kan Al-Fatihah lancar, tapi Al-Baqarah ya susah, nggak lancar. Bahkan ada beberapa surat yang belum kita pernah hafal, baca pun nggak lancar, apalagi hafal ya kan. Imam Syafi'i nggak kayak gitu. Makanya kalau kita lancar, hafal Quran lancar, ya itu 1 juz itu paling 20 menit. 20 menit.
Berarti kalau 30 juz 600 menit. Ya kan? 600 menit itu berapa jam? 10 jam. Berarti 10 jam bisa khatam Quran. Berarti kalau 2 kali khatam cuman 20 jam. Masih ada 4 jam tuh. Imam Syafi'i rahimahullah masih ada 4 jam, masih bisa sholat di sini. Ya kan? Kita habis waktu, macet udah habisin waktu, ngabuburit habisin waktu. Ya kan? Makan aja kita ngabisin waktu. Mana ada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala buka puasa kolak, gorengan, kemudian apalagi martabak, kemudian apalagi es campur. Gak ada kayak gitu. Zaman-zaman dulu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sederhana. Ya bukannya gak boleh, cuman sebenarnya kita ini punya waktu yang lapang, yang banyak. Jadi gak ada alasan gak hafal, gak ada alasan gak khatam. Emang khatam itu ada sunnahnya Pak Ustadz? Ya ada. Nabi SAW setiap kali Ramadan khatam Quran. Di akhir hayat 2 kali khatam Quran. Ya kan beliau membaca dengan Jibril alaihissalam kan? Itu sunnahnya begitu. Bahkan sebagian ulama mengatakan larangan membaca atau mengkhatamkan Al-Quran itu kurang dari 3 hari tidak berlaku di bulan Ramadan. Makanya banyak yang sehari khatam. Karena bunyi larangannya la yafqahul Quran man qara'a duna salasin. Tidak bisa memahami Al-Quran yang khatam kurang dari 3 hari. Bukan berarti nggak boleh, nggak bisa paham, karena kewajiban kita bukan hanya baca tapi juga memahami. Tapi di bulan Ramadan waktunya baca Quran maksimal boleh kurang dari 3 hari, karena yang dikejar itu memperbanyak membacanya, bukan memahami. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala kalau Ramadan udah nggak ngajar hadis lagi, tapi sibuk dengan baca Quran. Bahkan sudah sejak zaman bulan Sa'ban mereka itu banyak baca Quran, bukan dari bulan Ramadan aja. Intinya harus ada target. Termasuk target apa? Target qiyamul lail, tarawih. Jangan sampai bolong. Karena keutamaannya besar. Man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang berdiri bersama imam sampai selesai witir, ditulis untuknya pahala berdiri sepanjang malam. Nah, di kita alhamdulillah ya enggak, tarawih kadang cuma sejam, kadang enggak nyampe setengah jam selesai. Tapi jangan yang 7 menit, enggak boleh. Ya. Itu tarawih apa itu, gak sah itu kan, gak tumak nina. Kadang cuma setengah jam ya kan. Itu kalau kita sabar cuma setengah jam atau paling lama sejam, itu dapat pahala berdiri sepanjang malam. Artinya lebih bagus daripada kita sholat sendirian gitu, walaupun sepanjang malam. Berarti apa? Jangan disia-siakan. Pokoknya tarawih itu kita anggap wajib gitulah bagi kita. Jangan sampai lepas. Nah, ini harus diantisipasi. Kadang-kadang pulang kerja macet. Harus diantisipasi. Sebenarnya sesuatu kalau kita agendakan, kita antisipasi, ntar begini bisa. Kadang orang ya udah sedapatnya gitu. Kalau dikhawatirkan macet gak bisa nyampe kecuali malam, di tempat kerja bareng sama teman-teman, yuk tarawih, baru pulang. Ya enggak? Termasuk juga kalau ada undangan buka puasa, itu antisipasi. Enak sih buka puasa di hotel, restoran. Saya pernah diundang buka puasa di restoran. Pas sholat, mana musolanya? Itu musola apa gudang itu? Masa 2 orang udah penuh? Jadi gantian ngantri orang sholat, masya Allah, masjidnya jauh.
Ya masa musola cuman berdua, yang lain ngantri dulu, udah selesai baru ini. Udah gitu habis itu kan makan besar lama kan? Udah makan besar lama, udah kenyang. Isya sholat di situ juga nggak kondusif. Udah masa mau terawih juga di situ. Begini enak dimakannya doang. Habis itu sholatnya bingung, mau terawih, mau ini bingung, sayang banget gitu loh, ya kan? Pulangnya macet, kita nyampe rumah udah apa? Capek, sholatnya ntar aja. Lah, sayang banget gitu loh. Jadi di bulan lain nggak ada terawih jamaah, nggak ada. Makanya kalau ada undangan dilihat, wow buka puasa di mana, ntar terawihnya di mana. Jangan sampai bolong, sayang. Ya, nggak wajib tapi sayang gitu kan. Jadi harus dimaksimalkan terawihnya juga. Puasanya juga harus maksimal karena itu yang paling wajib kan. Jangan hanya meninggalkan makan dan minum, berhubungan suami istri, tapi juga hal-hal yang mengurangi pahalanya, menjaga pandangan, kemudian menjaga amarah, tidak boleh menjahili orang, tidak boleh membuang waktu. Kadang-kadang kita ini puasa, mohon maaf nih, jarinya nggak puasa, habisin waktu, main game seharian. Kenapa? Wah kalau main game nggak terasa lapar Pak Ustadz, ya tiba-tiba aja udah maghrib, enak kan? Nah sayang banget. Kita kan menganggap setiap saat di bulan Ramadan itu berarti. Yang berlalu dari kita nggak akan balik lagi walaupun 1 menit, walaupun 1 detik. Sayang kalau cuma dihabiskan untuk main game, seneng-seneng, santai. Tidur gimana Pak Ustadz? Ya tidur boleh aja sih. Cuman ya jangan seharian tidur, mentang-mentang puasa seharian tidur terus. Baca Quran enggak, ya kan? Daripada saya enggak kuat puasa, beda lagi. Masa ya kemudian tidur terus sayang. Di dalam hadis kan disebutkan, puasa dan Al-Quran yang kita baca itu nanti akan mengatakan, puasa mengatakan, ya Allah, aku menghalanginya makan dan minum di siang hari, jadikanlah aku syafaat untuknya. Ya kan? Quran mengatakan, ya Allah aku menghalanginya tidur di malam hari, jadikanlah aku syafaat untuknya. Makanya keduanya diperkenankan memberikan syafaat. Itu. Quran mengatakan aku menghalanginya tidur di malam hari. Berarti malam yang seharusnya tidur di bulan Ramadan kalau bisa nggak tidur, apalagi siang yang memang bukan waktunya tidur gitu loh. Jadi jangan dihabis-habisin buat tidur. Tapi Pak Ustadz, naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa kan ibadah, itu bukan hadis. Sering kita dengar kan, tidurnya orang puasa itu ibadah, bukan hadis. Walaupun mungkin secara makna ada benernya, tapi nggak mutlak bener. Apa itu? Daripada dia nggak tidur, dia marah-marah, mencela, tidak menjaga lisannya, di situ tidur lebih bagus. Tapi kalau nggak ada sebab itu ya jangan tidur banyak-banyak bulan Ramadan. Sayang, karena di malam hari itu juga waktu ibadah, di siang hari puasa dan juga waktu untuk ibadah. Jadi jangan habis untuk tidur. Bukan berarti tidur nggak boleh, cuman jangan habis untuk. Kadang-kadang nih puasa sunnah, mentang-mentang di puasa sunnah dia terus tidur males-malesan. Itu salah. Di zaman Nabi SAW pas dalam perjalanan puasa, ada sebagian yang berbuka, ada sebagian yang tetap puasa. Yang berbuka ini dia mendirikan tenda, membantu saudaranya. Nabi SAW bilang mereka ini pulang bawa 2 pahala. Loh, bukannya yang puasa lebih banyak pahalanya? Enggak lah. Kenapa? Karena dia enggak puasa tapi memberi manfaat untuk orang lain. Dia
masang tenda dan ini kan kenapa? Karena yang puasa lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu menunjukkan apa? Puasa pun jangan jadi alasan untuk malas beraktivitas. Kadang kita ini mentang-mentang puasa sunnah tiduran terus. Ya kesana apa ya? Wah lapar nih puasa. Ya ngapain kayak ini ngerjain ini? Lagi malas, besok aja lagi puasa malas. La ilaha illallah. Kalau gitu mendingan gak usah puasa. Iya kadang-kadang puasa sunnah dijadikan alasan untuk malas gak ngapa-ngapain. Salah itu. Ya kan? Kita melakukan pekerjaan untuk memberi manfaat kepada keluarga, kepada orang lain itu pahalanya besar. Ya. Jadi gara-gara puasa sunnah dia nggak kerja, nggak jualan. Kenapa? Capek. Salah itu. Lebih bagus jualan. Karena puasa itu sunnah, sedangkan jualan untuk nyari rezeki yang halal wajib. Itu kadang orang nggak berpikir seperti itu. Makanya Nabi bilang Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini yang nggak puasa pulang dengan 2 pahala. Kenapa? Karena dia bisa berkhidmat melayani saudaranya. Termasuk kita juga bertekad bikin agenda apa yang bisa saya lakukan di bulan Ramadan dalam sedekah. Tadi kan disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling dermawan terutama di bulan Ramadan. Bahkan ajwadu minarrihil mursalah, lebih dermawan dari angin yang berhembus. Maksudnya apa? Angin itu kalau berhembus kebaikannya merata kemana-mana. Sedekah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diumpamakan seperti itu, bahkan lebih. Atau juga bisa bermakna angin itu kalau berhembus itu langsung pergi dari kita, berhembus. Demikian juga harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak lama di tangan, nggak lama langsung pergi. Jadi nggak dipegang kuat-kuat, datang pergi. Itu sedekah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari angin yang berhembus. Maksudnya begitu. Makanya disunahkan bersedekah di bulan Ramadan. Bahkan termasuk memberikan buka puasa itu pahalanya besar banget. Pahalanya seperti orang yang berpuasa. Jadi keluar dari Ramadan, orang cuma bawa pahala puasa sebulan. Dia bawa pahala puasa berbulan-bulan. Kenapa? Karena setiap hari dia ngasih buka puasa orang. Dia nggak puasa. Maksudnya bukan nggak puasa. Dia puasa cuma sebulan, tapi pahalanya seperti puasa berbulan-bulan. Kenapa? Setiap hari ngasih buka puasa. Gurunya Imam Abu Hanifah, Imam Hamad bin Sulaiman rahimahullah, itu katanya dalam riwayat setiap hari ngasih buka puasa 500 orang. Belum cukup itu saja. Sebelum lebaran beliau ngasih setiap orang itu 200 dirham. 200 dirham itu kalau dulu setara dengan 20 dinar. Karena 1:10. 20 dinar itu setara dengan 80 gram emas lebih. Berarti kalau 1 gramnya 1 jutaan, ya sudah kalikan aja itu. Berarti berapa? 80-an juta. Jadi buat lebaran nih kasih 80 juta satu orang 500 orang. Duit dari mana itu ya? Yang jelas beliau nggak bakalan korupsi, ulama dulu ya kan. Ulama besar ya kan. Masya Allah. Itu berarti mungkin bisa dibilang nih habis Ramadan duit malah habis. Bukan kita habis Ramadan panen ya lebaran. Ya bukannya salah ya kan. Cuman mereka itu memanfaatkan Ramadan justru kesempatan untuk ngabisin duit buat sedekah. Kenapa? Pahalanya lebih besar di Ramadan. Iya. Kenapa? Karena Nabi yang mencontohkan. Di bulan Ramadan lebih dermawan, berarti di bulan Ramadan pahalanya lebih besar. Kan gitu aja. Terutama di 10 hari terakhir. Wah, apalagi bertepatan dengan Lailatul Qadar. Bukan hanya sholat yang dilipat gandakan, tapi juga amalan apapun. Termasuk sedekah. Kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu pahalanya lebih baik daripada sedekah selama 1000 bulan.
Dan tentu persiapan yang terakhir adalah dengan ilmu. Jangan sampai orang masuk Ramadan karena nggak punya ilmu sehingga puasanya salah, tidak sesuai syariat, ya enggak? Atau misalnya karena tanpa ilmu dia nggak bersemangat. Karena ilmu itu kan mendorong semangat kita kan. Ketika kita tahu keutamaan puasa yang besar, wah semangat. Ketika kita tahu keutamaan membaca Quran, semangat. Ketika kita tahu ya keutamaan tarawih berjamaah, semangat, ya kan? Dengan mengetahui keutamaan suatu amalan, kita tambah semangat, istiqomah, konsisten sampai akhir Ramadan. Jadi persiapan ilmu penting, termasuk apa yang terkait dengan hukum syar'i seputar puasa, apa yang membatalkan, apa yang tidak, ya kan? Supaya kita itu benar-benar beribadah sesuai dengan basirah, yaitu ilmu. Dan tidak lupa kemudian banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala dari setiap dosa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan celaka seseorang. Kenapa? Datang padanya bulan Ramadan terus berlalu, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Bisa aja dia pahalanya banyak, tapi kalau dosanya belum juga diampuni, ya mohon maaf, rugi juga, ya kan? Jadi selain kita meraih pahala sebanyak-banyaknya, di bulan Ramadan juga meraih ampunan sebanyak-banyaknya. Jangan sampai keluar Ramadan dosa-dosa kita masih belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya demikianlah mungkin supaya kita memiliki semangat menjadikan Ramadan tahun ini yang terbaik dalam hidup kita. Allahu a'lam bishawab. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Ramadan itu kan setan-setan kan dibelenggu ya. Betul. Apa masih banyak manusia yang bermaksiat? Baik. Yang pertama itu ada dua pertanyaan. Yang kedua, Anda pernah mendengar Abdul Baqi yang mengatakan kalau di bulan Ramadan itu penghuni itu diringankan azabnya. Apa? Diringankan azabnya. Oh gitu. Bagaimana penjelasannya? Thayyib. Jadi di bulan Ramadan kan setan-setan dibelenggu. Kok masih banyak maksiat? Setahu saya di dalam hadis yang dibelenggu itu adalah maradatul jin disebutkan. Jadi setan-setan yang membandel, yang benar-benar dedengkotnya. Berarti menunjukkan setan-setan yang kecil masih berkeliaran. Sehingga walaupun maksiat masih ada, tapi itu biasanya tidak seperti di luar Ramadan. Iya kan? Orang mau mabuk di bulan Ramadan masih malu, entar aja kalau di luar Ramadan, ya kan? Walaupun dia melakukan maksiat yang kecil-kecil, ya enggak? Jadi tetap aja maksiat di bulan Ramadan lebih sedikit. Di samping itu, setan dibelenggu, tapi temennya nggak dibelenggu nih, yaitu manusia yang jadi setannya. Wah, Pak Ustadz, manusia jadi setan? Ya kan, mohon maaf nih, setan itu kan ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Syayatinul insi wal jin, setan-setan manusia dan jin. Ya kan? Di bulan Ramadan malam-malam harusnya mengajak orang ibadah, istighfar, nangis karena dosa-dosa. Dia malah ngajak kita ketawa-ketawa. Apa? Televisi. Ya kan? Ya niatnya sih bagus ya, menghidupkan Ramadan. Ya kan? Tapi masalahnya buka TV, bukannya kita istighfar, ya kan? Merenung. Wah ikut ketawa, wah lucu banget, wah lucu, gue seneng banget. Itu kan bener nggak sih? Nah, makanya matiin Ramadan itu bahaya, karena itu menggoda orang. Wabil asharihum yastaghfirun, bukan wabil asharihum yadhakun.
Di waktu sahur mereka istighfar, bukan di waktu sahur mereka ketawa-ketawa. Itu kan setan, bukan orangnya ya, ya kita itu godaannya itu loh. Terus kemudian ada hawa nafsu, ya enggak? Itu juga kan membuat orang berbuat maksiat, kan hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu selalu mengajak kepada keburukan. Sehingga ya maksiat tetap ada. Walaupun begitu ya alhamdulillah tidak seperti di luar Ramadan. Semua orang masih bersemangat ibadah ya. Kemudian disebutkan bahwasanya di bulan Ramadan orang-orang yang dikubur itu diringankan azabnya, misalnya orang kafir. Setahu saya nggak ada hadisnya sih. Justru ya namanya azab itu secara umum itu akan lebih diberatkan bagi orang-orang yang kafir. Kalau orang-orang yang beriman ya dia disiksa di kubur misalnya karena dosanya, ya sesuai dengan dosanya. Kalau udah habis ya selesai. Ya. Tapi kalau diringankan untuk orang kafir di dalam kuburnya, setahu saya tidak ada. Allahu a'lam bishawab. Diringankan pada saat bulan Ramadan. Oh iya, diringankan siksanya pada saat bulan Ramadan itu setahu saya tidak ada dalilnya. Ya secara umum ya sama aja. Nah, wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak diringankan mereka dari siksaannya. Kalau dalam Quran gitu. Baik, ada lagi? Silahkan. Atam? Ya, yang dibilang khatam Quran itu ya ketika seseorang membaca sendiri, ya kan? Berarti kalau, mohon maaf, kadang kita tadarus ya, gantian-gantian. Boleh nggak sih? Ya boleh aja. Tadarus itu bukan sesuatu yang disalahkan oleh ulama. Misalnya fulan baca selesai gantian, ya kan? Yang lain nyimak. Kalau ada yang salah benerin, ya kan, nggak ada masalah. Cuman seperti itu nggak dikatakan khatam. Iya, karena nggak baca sendiri, dengerin bagus, tapi nggak disebut baca gitu loh. Ya, sama seperti kita sholat suruk itu dapat pahala haji, tapi bukan berarti kita udah haji. Emang kalau udah sholat suruk, saya haji selama hidup sekian ribu kali. Kenapa? Sholat syuruk. Berarti nggak usah haji dong saya? Enggak, tetap haji. Paham itu? Pahala namanya beda. Ya. Ya, silahkan ada lagi. Mbak. Pada bulan Ramadan kan dianjurkan 10 hari terakhir itu untuk i'tikaf. Konotasinya itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Betul. Apakah yang tidak melakukan I'tikaf itu akan mendapatkan Lailatul Qadar juga, karena dia kan berpuasa. Masya Allah. Apakah dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar hanya diperlukan bagi orang yang i'tikaf? Gimana? Baik. I'tikaf apalagi selama 10 hari penuh full itu memudahkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi bukan bermakna untuk mendapatkan Lailatul Qadar syaratnya wajib i'tikaf. Enggak. Mendapatkan Lailatul Qadar itu, Pak, ketika di malam itu kita dalam kondisi ibadah. Walaupun di rumah. Walaupun tidak i'tikaf. Ya, walaupun di rumah. Tapi kalau i'tikaf dia tiduran terus nggak pernah baca Quran, ya kan, nggak pernah ibadah, ya sama aja. Cuman pindah tempat tidur, ya kan. Udah gitu pas i'tikaf nyiapin snacknya banyak-banyak. Wah, 2 kresek untuk semalam. Besok beli lagi. Bukannya nggak boleh, cuman ya sama aja pindah tempat tidur, pindah makan namanya. Ya kan? Jadi intinya yang penting ibadah. Ibadah apa? Bahkan mengatakan ibadah apapun. Ketika di malam itu dia nyuci piring, niatnya ibadah, bantu
istrinya, pahalanya bisa dilipat gandakan. Dan yang namanya Lailatul Qadar itu 1 malam, dari sejak maghrib sampai subuh. Setiap ibadah yang dilakukan sepanjang itu dilipat gandakan pahalanya seperti 1000 bulan. Ya, jadi bukan kebanyakan orang anggap nih Lailatul Qadar tuh ntar malam udah kelihatan belum? Oh berarti pas ini. Enggak. Itu mungkin tandanya ya. Tapi kalau disebut Lailatul Qadar itu apa? 1 malam. Lailah itu 1 malam dari sejak maghrib sampai subuh. Jadi kalau ditakdirkan oleh Allah Ta'ala malam tersebut Lailatul Qadar Pak, berarti dari sejak maghrib pun sudah dilipat gandakan pahalanya. Amalan apapun, termasuk sholat maghribnya, sholat isya-nya, termasuk dia nyuci piringnya, bantu temennya, bantu keluarganya, sedekahnya, itu tetap dilipat gandakan. Semuanya, bukan hanya ntar malam nih, ya kan lailah, artinya 1 malam dari maghrib sampai subuh. Nah ini yang kadang-kadang orang salah pemahaman. Ntar malam tuh Lailatul Qadar jam 2. Ketika dia sepanjang malam ini ibadah, terus pas jam 2 dia ngantuk bener karena besok kerja terus tidur, tetap dapat pahala. Ya kan niatnya. Bukan bermakna tidur terus, enggak. Dia udah berusaha nih baca Quran, tapi besok masih kerja nih, ngantuk tidur, ya enggak apa-apa. Ya, itu maksudnya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan Pak, akhir. Ya. Iya sebenarnya menyebut bulan Ramadan dengan bulan suci itu salah kaprah ya. Kalau bermakna bulan suci itu adalah seperti bulan Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram yang di situ orang dilarang mengangkat senjata, harus dimuliakan, itu salah kaprah. Karena bulan Ramadan bukan bulan suci. Bulan suci atau bulan haram hanya 4. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tapi kalau suci itu dalam artian bulan yang kita muliakan, keberkahan, ya mungkin benar. Karena memang bulan Ramadan bulan berkah. Maka sebut aja bulan berkah. Karena Nabi juga menyebutnya bulan berkah. Ya, ja'akum syahrul Ramadan wa huwa syahrun mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan dan dia adalah bulan yang berkah. Nah, itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja yang kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.